Kemudian yang kedua, pertanyaan yang masuk di lazismu, Ustaz, bagaimana pandangan Islam soal berhutang demi bisa berkurban? Maka kita perlu ketahui dulu hukum dari kurban tersebut. Hukum dari kurban ini ada dua pendapat. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah muakkadah. Yang rajih, yang kuat adalah hukumnya sunnah muakkadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan, barang siapa yang punya harta, barang siapa yang punya uang, barang siapa yang punya duit tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Para ulama mengatakan bahwa hukum dari kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan, yang mendekati wajib. Lalu para ulama mengatakan bahwa orang yang memiliki kesempatan, orang yang memiliki duit, orang yang memiliki harta, kemudian dia tidak berkurban, maka dia tercela, dibenci di dalam agama kita. Kalau dia punya kemampuan. Untuk masalah berhutang ini, maka jawabannya boleh. Sebagaimana yang dituliskan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranul Azim, ketika beliau menafsirkan surat Al-Hajj ayat 36, Sufyan Ats-Tsauri, beliau membawakan cerita atau riwayat bahwa Sufyan Ats-Tsauri melihat Abu Hatim menuntun unta. Sudah pernah kami sampaikan bahwa Abu Hatim menuntun unta. Kemudian ditanya, dapat dari mana engkau unta ini? Aku berhutang, kemudian aku belikan unta untuk aku kurbankan. Kenapa engkau melakukan hal demikian? Maka Abu Hatim menjawab, membacakan ayat surat Al-Hajj, lakum fiha khair. Kalian memperoleh kebaikan yang banyak pada hewan yang kalian sembelih, yang kalian kurbankan. Maka para ulama, para salafus saleh ini sudah biasa, mereka berhutang untuk kurban. Maka kita juga harus bisa seperti itu. Kita mampu hutang untuk motor. Kita mampu berhutang untuk mobil. Kita mampu berhutang untuk kredit perabotan rumah tangga. Kita mampu berhutang untuk beli handphone kita. Tapi ketika kurban, kita ragu untuk berhutang. Jadi kita harus berani untuk berhutang untuk berkurban. Tapi harus ada uang yang kira-kira untuk dibayarkan. Harus diperhatikan juga agar kita tidak terjerumus kepada kehancuran, ya, tidak sakit di belakangnya. Lihat kalau misalkan PNS atau pensiunan yang di bulan depan bisa bayar, ya hutang nggak apa-apa. Atau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak yang punya sawah yang belum dipanen, kira-kira nanti di Idul Adha belum panen, tapi mungkin 5 hari atau seminggu setelah Idul Adha panen, saya hutang dulu Ustaz. Maka itu boleh. Jadi boleh berhutang asalkan ada pandangan uang yang akan dibayarkan kepada hutang tersebut. Solusinya banyak para jemaah. Ada arisan, ya, ada tabungan. Saya tanya, gimana ini kok bisa terus banyak? Ya semangat, terus mereka menabung semua. Jadi setiap bulan ditarik, Mbak Nani, ini Irubak Muslimah, setiap bulan ditarik. Kalau sudah kurang sebulan, oleh senape tabungnya congok, Mbak Nani, tabungnya sampian oleh 1,5 juta. Bisa notopen, nambahin 1 juta ki. Waduh, seporan boleh tak bisa le. Tahun datang boleh. Terus, enggak apa-apa. Nabung lagi. Ada yang 2 tahun baru bisa berkurban. Ada yang 3 tahun baru bisa berkurban. Tapi semangat semuanya nabung untuk kurban. Dan sekali lagi untuk urusan berhutang ini jawabannya boleh. Tapi harus dilihat kemampuannya ketika kita berhutang.